Kamu tuh mualaf tahun berapa sih? Bukan karena aku diajarin orang, bukan karena disuruh orang. Dari kecil juga nggak denger azan, ya kan? Bukan karena mau menikah dengan orang Islam juga, tapi memang karena aku percaya bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang tidak diserupakan dengan apapun dan tidak beranak juga tidak diperanakan. Jadi aku yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Cantik loh kamu pakai jilbab, nak. Uhti, jadi Uhti. Nama Ruben Onsu menjadi salah satu yang paling menyita perhatian. Bertepatan dengan Lebaran 2025, ia mengumumkan telah memeluk Islam setelah 4 tahun mempelajarinya secara mendalam, didampingi Habib Utsman bin Yahya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruben menyebut keputusannya sebagai hasil kontemplasi panjang. Ia bahkan mengisahkan pengalaman mimpi bertemu almarhum ibunda dan kakeknya yang memberinya pesan spiritual mendalam. Terlepas dari bagaimana publik menafsirkan pengalaman tersebut, fenomena ini menunjukkan bahwa spiritualitas seringkali lahir dari ruang yang sangat personal. Berikutnya, kisah menyentuh lainnya datang dari Bobon Santoso, YouTuber yang dikenal lewat konten memasak dalam porsi besar itu, resmi mengucap syahadat pada 10 Maret 2025 di Masjid An-Nikmah Citra Grand, Cibubur, didampingi Ustadz Dery Sulaiman. Publik menyebut prosesnya spontan, bahkan mendadak. Namun dalam kajian psikologi konversi agama, seperti yang pernah dibahas psikolog William James dalam The Varieties of Religious Experience, pengalaman religius bisa hadir secara tiba-tiba setelah akumulasi batin yang panjang. Apakah yang tampak spontan di layar hanyalah puncak dari proses internal yang tak terlihat? Apa yang membuat Selin kayak pengen merasa bahwa, oh, Islam ini udah mantap deh buat aku gitu? Siapa yang pertama kali mengenalkan Islam ke Selin? Mungkin kalau awal mulanya kan keluarga memang banyak, Kak. Banyak yang memang ada yang muslim, ada yang non muslim. Siapa yang mengenalkan pasti karena mengenal sendiri dengan keterbiasaan. Dan apalagi di Indonesia ini mostly kan pasti muslim. Membuat aku pribadi tuh tergerak untuk pengen cari tahu, pengen belajar. Dan sebelumnya bukan hanya muslim aja, Kak, aku belajar yang lain juga. Karena rasa pengen tahu itu ya. Bingung aku, takutnya salah menjelaskan, cuman insya Allah dapat dimengerti ya. Artis Selin Evangelista menjalani Ramadan pertamanya sebagai mu'alaf setelah resmi memeluk Islam pada awal 2025. Keputusan itu lahir dari pencarian panjang dan ketertarikan mendalam terhadap ajaran Islam. Ia bahkan telah menunaikan ibadah umroh, sebuah langkah spiritual yang bagi banyak muslim-muslimah menjadi pengalaman transformasional. Momen harunya saat berada di depan Ka'bah menjadi simbol perjalanan batin yang tidak sederhana. Sebuah pertemuan antara pencarian, keyakinan, dan ketenangan batin. Sejak itu, Selin tampil lebih tertutup dengan hijab dan cadar sebagai bagian dari proses hijrahnya. Penyanyi Mahalini Raharja juga memeluk Islam pada 8 Mei 2024 sebelum menikah dengan Rizky Febian. Cantik loh kamu pakai jilbab, nak. Uhti, jadi Uhti. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil atas kemauan sendiri dan didukung keluarga. Setelah menjadi muslimah, Mahalini aktif menjalani ibadah bersama sang suami, termasuk menunaikan umrah. Ramadan 2026 menjadi momentum penting baginya untuk memperdalam pemahaman agama sekaligus beradaptasi dengan praktik ibadah seperti puasa dan salat tarawih. Fenomena serupa juga terlihat di kalangan influencer. Konten kreator Stephen Wongso mengucapkan syahadat pada 23 Maret 2025 dengan bimbingan Ustadz Felix Yao. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan hasil pencarian pribadi, bukan karena tekanan eksternal. Sementara itu, dokter sekaligus kreator konten Richard Lee memutuskan menjadi mu'alaf setelah 2 tahun mempelajari Islam.
dukungan keluarga disebut menjadi faktor penting dalam proses transisinya. Nama lain yang jadi sorotan, mantan personel Princess Elma Agustin memeluk Islam pada Februari 2025 menjelang pernikahannya dengan Ihsan Fadlur Rahman. Request Ica ini ya. Selamat berbuka. Menjemput maghrib dalam dekapan halal, Al-Ghazali dan Alisa Daguise arungi Ramadan perdana, satukan langkah mencari berkah sebagai pasangan yang telah halal. Menikah pada Juni 2025, Ramadan 2026 menjadi puasa pertama mereka sebagai suami istri. Tidak lagi sekadar berbuka bersama sebagai pasangan, tetapi membangun ritme ibadah dalam satu rumah. Bayangkan menjalani sahur pertama bukan lagi sebagai individu, melainkan sebagai istri. Resmi menikah pada Mei 2025, pasangan ini menjalani Ramadan 2026 sebagai keluarga baru. Ramadan bukan sekadar momen spiritual, tetapi juga ruang refleksi bagi pasangan yang memasuki babak kehidupan berbeda. Seberapa besar Ramadan mampu mempererat fondasi rumah tangga di tahun pertamanya? Bagi pasangan muda, Ramadan pertama seringkali menjadi fase penyesuaian, dari membagi waktu hingga membangun tradisi kecil di rumah tangga baru. Apakah ini awal tradisi yang akan mereka jaga bertahun-tahun ke depan? Berikut nilai tambah berupa perspektif pakar, proses konversi sebagai transformasi identitas. Dalam kajian sosiologi agama, konversi dipahami sebagai proses transformasi identitas yang melibatkan dimensi kognitif atau pemahaman ajaran, afektif atau pengalaman emosional, dan sosial atau dukungan lingkungan. Pakar psikologi agama menyebut bahwa keputusan berpindah keyakinan jarang bersifat instan. Ia umumnya merupakan hasil refleksi panjang, dialog batin, serta interaksi sosial yang intens. Ramadan sering menjadi momen yang memperkuat proses tersebut. Secara teologis, bulan ini dipandang sebagai waktu peningkatan spiritualitas yang ditandai dengan praktik puasa, pengendalian diri, dan intensifikasi ibadah. Dari sudut pandang psikologi, ritual kolektif seperti puasa dan sholat berjamaah serta tarawih dapat memperkuat rasa keterhubungan, sense of belonging, dan identitas baru seseorang sebagai bagian dari komunitas. Bagi para mualaf, Ramadan pertama kerap menjadi fase adaptasi sekaligus afirmasi. Mereka tidak hanya belajar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga memaknai ulang rutinitas hidup melalui nilai kesabaran, empati sosial, dan kedisiplinan spiritual. Ramadan 2026 pun menjadi titik awal perjalanan baru bagi para publik figur tersebut. Di tengah sorotan, kisah mereka mengingatkan bahwa hidayah adalah pengalaman personal, datang melalui proses yang unik, syarat pertimbangan, dan seringkali menyentuh sisi terdalam kemanusiaan.